Jalur Alas Roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dikenal angker. Banyak cerita horor dan misteri terdengar tentang dari jalur di tengah hutan lebat itu. Banyak kisah misteri terjadi di jalur yang menghubungkan Semarang dengan jalur Pantura itu. Jalan yang penuh kelokan dan tanjakan itu semakin menambah angker jalur itu. Peristiwanya sendiri sudah lama terjadi, yaitu sekitar tahun 2005, sebelum dibangun jalan tol di kawasan Pantura. Ada sebuah keluarga dari Temanggung yang menuju Jakarta mengendarai mobil untuk menghadiri pernikahan kerabatnya. Mobil dikemudikan Jarot melalui jalur Weleri Kendala untuk menghindari kemacetan yang bisa terjadi di pusat kota Kendala. Sekitar pukul 18 mobil memasuki kawasan Alas Roban. Awalnya berjalan normal dan lancar. Merela masih bertemu dengan beberapa kendaraan di perjalanan. Suatu saat, salah satu lampu depan mati. Sang sopir pun berhenti untuk memeriksa. Dia mengetuk-ngetuk bagian lampu, dan akhirnya lampu bisa menyala lagi. Perjalanan pun dilanjutkan, hanya saja suasana agak berbeda dari sebelumnya. Kali ini suasana jalanan teramat sangat sepi. Tidak terlihat satupun kendaraan yang melintas. Mereka berpikir mungkin karena saat itu bukan akhir pekan sehingga jalanan lengang. Mobil berjalan agak pelan karena jalur Alas Roban penuh dengan tanjakan. Setelah melewati beberapa tikungan dan menemukan jalan yang agak rata, mereka memutuskan untuk makan sambil istirahat. Mereka melihat sebuah warung tenda pecel lele di pinggir jalan, dan memutuskan makan di sana. Warung itu ada di pinggir jalan di bawah pohon besar. Di dekat warung terdapat rambu-rambu lalu lintas warna kuning bertuliskan kilometer 15. Mobil pun parkir dan para penumpang keluar. Mereka disambut pemilik warung, seorang nenek yang ramah. Rambutnya putih, namun wajahnya sangat bersih. Mereka pun pesan makanan, dan duduk di lesehan di tikar. Saat menunggu pesanan mendadak tercium aroma wangi. Beberapa dari mereka sempat bertatapan. Namun, si nenek keburu keluar membawa pesanan. Sepanjang makan, bau wangi belum hilang, dan bahkan semakin menyengat. Si nenek terlihat duduk tenang tidak jauh dari mereka sambil memandang keluar. Tak berapa lama makan pun selesai. Istri Jarot menghampiri si nenek untuk membayar makanan. Setelah menghitung beberapa saat, nenek menyebutkan angka 15 rupiah ribu. Istri Jarot kaget. Mereka semuanya berenam makan dan minum, tapi harganya kok hanya 15 rupiah ribu. Normalnya, harga 15 ribu itu hanya untuk satu porsi. Apa tidak salah hitung, Nek? Semuanya 6 porsi kok hanya 15 rupiah ribu. Tanya istri Jarot. Tidak, harganya memang segitu, kata si nenek. Tapi saya tidak punya uang kecil, Mbah, kata wanita itu sambil menyerahkan uang selembar uang 100 rupiah ribuan. Kembaliannya untuk nenek saja ya, untuk cucunya. Nenek itu merasa tidak enak, tapi akhirnya menerima uang tersebut sambil mengucapkan terima kasih, dan berpesan agar hati-hati di jalan. Mereka segera meninggalkan warung itu. Mobil berjalan seperti biasa, namun, keanehan kembali terjadi karena tercium bau wangi di dalam mobil. Beberapa saat berjalan, laju mobil juga terasa berat seperti membawa beban banyak. Bau wangi semakin menyengat. Para penumpang mulai ketakutan. Lebih celaka lagi, mesin mobil mendadak mati alias mogok. Padahal suasana sangat gelap, dan sama sekali tidak ada kendaraan yang lewat. Jarot pun mencoba menghubungi adiknya, Handoko, yang tinggal di Pekalongan untuk mengabarkan kondisinya. Namun, telepon tidak terhubung. Di tengah suasana mencekam, tiba-tiba terdengar jendela mobil diketuk. Seorang kakek tiba-tiba sudah ada di samping jendela.
Para penumpang kaget dan menjerit-jerit. Jarod yang kepala keluarga mencoba tenang. Dia menurunkan kaca mobil dan mengatakan mobilnya mogok. "Saya bantu dorong nak," kata kakek. "Itu, nanti setelah ketemu perempatan belok kanan ya, jangan ambil lurus. Sebentar lagi sampai," lanjutnya. Lalu kakek itu berjalan ke belakang dan mendorong mobil seorang diri. Mobil bergerak dan mesin kembali hidup. Jarod keluar untuk berterima kasih, namun si kakek tidak terlihat. Masih dengan perasaan tidak karuan, Jarod berusaha tenang menjalankan mobilnya sambil terus berzikir. Sampai di perempatan, mobil belok ke kanan seperti pesan si kakek. Tidak berapa lama, sampailah mereka di jalan besar yang terang benderang. Terlihat gapura besar dengan tulisan besar-besar, "Selamat datang, Kabupaten Pekalongan." Bersamaan dengan itu, ponsel pengemudi berbunyi. Handoko, saudaranya yang tadi ditelepon, rupanya menghubungi balik. Singkatnya, mereka tiba di rumah Handoko. Mereka kaget saat melihat jam karena sudah pukul 24. Padahal seharusnya mereka tiba di Pekalongan kurang dari pukul 21. Handoko dan keluarganya pun heran. Mereka bilang beberapa kali menghubungi ponsel Arif namun tidak bisa nyambung. Keluarga Handoko tambah kaget saat mendengar cerita mereka sempat makan pecel lele di warung pinggir jalan. "Warung pecel lele 15? Tanya Handoko. "Loh, kok tahu?" Handoko pun menceritakan kisah warung pecel 15 sudah sangat terkenal di kalangan sopir dan masyarakat sekitar Alas Roban. Namun, menurut Handoko, orang yang mengalami kejadian itu biasanya akan mendapat banyak rezeki. Warung pecel lele itu sebenarnya tidak nyata. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mampir dan makan di warung itu. Biasanya mereka orang-orang yang dianggap baik. Kalian bersyukur saja karena yang bisa makan di warung itu biasanya orang baik, ibadahnya baik, dan suka beramal, ujar Handoko. Malam itu Handoko menyarankan keluarga Jarod untuk menginap di Pekalongan, dan berangkat ke Jakarta selepas subuh agar lebih tenang. Singkat cerita, mereka sampai di Jakarta dan lancar menghadiri acara pernikahan saudara. Setelah menginap semalam di Jakarta semalam, paginya mereka pulang ke Temanggung. Mereka memutuskan melewati jalur Alas Roban lagi. Rupanya mereka penasaran dengan cerita warung pecel lele di pinggir jalan itu. Saat melewati lokasi mereka kaget karena warung pecel lele itu tidak ada. Yang bikin kaget, rambu-rambu KM15 terpasang di tepi jurang. Artinya, malam itu mereka makan di atas jurang. Tunggu dulu, cerita horor dan misteri mereka belum selesai. Setelah sampai rumah, istri Jarod heran dengan sebuah tas kresek hitam penuh uang. Tas itu ditemukan di antara barang-barang yang baru diturunkan dari mobil sepulang dari Jakarta. Jarod kemudian menghubungi beberapa saudara yang datang ke acara pernikahan di Jakarta untuk menanyakan apakah ada yang kehilangan tas. Ternyata tidak ada. Sang istri kemudian ingat uang Rp100.000 yang diberikan kepada nenek penjual pecel lele. Apakah uang di tas kresek itu sebagai uang kembalian dari nenek?